Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada katekismus Heidelberg waktu yang lalu sudah ditegaskan kepada kita bahwa yang harus dipercayai seorang Kristen adalah segala sesuatu yang Allah janjikan kepada kita di dalam Injil. Injil itu diringkas bagi kita dalam pasal-pasal iman Kristen kita, suatu pengakuan iman yang tanpa ragu diaminkan di seluruh dunia. Nah, pada katekismus kali ini akan fokus pada pertanyaan nomor 23. Pertanyaannya adalah, apakah pasal-pasal itu? Jawabannya adalah sebenarnya apa yang sudah kita kenal dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kredo atau aku percaya merupakan ringkasan dari Injil yang kita percayai. Suatu ringkasan iman Kristen yang bersifat universal dan tidak diragukan, adalah suatu tanda yang membedakan seseorang dari yang lain. Sama seperti simbol militer adalah tanda yang membedakan antara kawan dan lawan, maka simbol atau kredo gereja menandai suatu ringkasan singkat dari iman Kristen yang membedakan gereja dan anggotanya dengan semua ajaran sesat. Saudara-saudara, kredo memang memberikan makna bahwa kekristenan harus tampil beda dengan segala klaim agama di dunia. Kita adalah gereja yang menyerukan simbol pengakuan ini, maka kita harus hidup dalam pengakuan itu dan berani tampil beda. Rasa malu sering menghalangi kita untuk tampil beda demi Kristus dan pengakuan yang kita banggakan dalam Dia. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 11. Saudara-saudara, ada cerita yang mungkin saudara juga pernah dengar. Ada seorang gadis kecil dari Cina. Dia suatu ketika dipaksa untuk menyangkal imannya dengan meludahi gambar Kristus yang ada di depannya. Kalau dia melakukannya, tentara komunis Cina menjanjikan dia akan dilepaskan dan dibebaskan. Ternyata bukannya meludahi gambar Kristus itu, dia malah menangis dan mengambil gambar itu dan membersihkan setiap ludah yang ada di gambar itu dengan bajunya. Sungguh pemandangannya sangat mengejutkan. Tentara komunis itu justru membebaskan si gadis kecil ini dan dia pulang dalam kebebasan karena keberaniannya untuk berani berbeda dengan orang lain. Bahkan gadis ini menjadi berbeda dengan mereka yang telah memasuki usia yang lebih tua darinya dan mungkin telah mengikut Kristus lebih lama darinya. Namun tidak terduga justru gadis kecil ini menunjukkan apa itu tampil beda oleh karena pengakuannya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, hidup dalam masyarakat yang sangat beragam seperti di Indonesia memberikan tantangan luar biasa bagi pengabdian dan dedikasi Kristen terhadap Kristus dan kerajaannya. Jikalau pengakuan iman rasuli dibuat sebagai antisipasi gereja terhadap berbagai macam ajaran yang bertentangan dengan kitab suci, maka pengakuan atau pengucapan iman rasuli dalam setiap ibadah mingguan sesungguhnya bukanlah sekedar mengucapkan kata semata dengan mulut, tetapi pengakuan iman ini lahir dari hati gereja dengan sungguh-sungguh bahwa gereja mengakui hanya kitab suci sajalah
tuntunan dan arahan hidup gereja dalam perarakan imannya dalam dunia ini. Karena itu, ucaplah pengakuan iman ini dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap yang benar. Aku percaya. Demikian renungan kali ini. Kita akan melanjutkan pada edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.